Dan Rasulullah SAW menyebut az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu bakal menjadi kegelapan bagi sang pelakunya kelak di hari kiamat. Siapapun yang berbuat kezaliman, baik zalim pada dirinya sendiri, apalagi zalim atas orang lain, apalagi zalim kepada orang-orang yang saleh dan yang baik-baik, apalagi zalim kepada Nabi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Masa dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya saat kuburan nanti telah dibongkar oleh Allah dengan isi-isinya? Masalahnya sekarang banyak yang nggak percaya dengan itu. Tidak percaya kalau dia itu setelah mati bakal dibangkitkan lagi. Tidak percaya kalau bumi akan memuntahkan isinya kelak di hari kiamat. Lalu semua yang ada di perut bumi, dari jin-jin, manusia-manusia, bahkan hewan-hewan, dari makhluk-makhluk hidup yang ada itu, semua dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi, lalu dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Hewan tentunya tidak akan menghadapi hisab. Kalau dihisab apa nih? Memang enggak berakal. Tetapi tidak ada kezaliman yang berlalu, tidak ada kezaliman yang bisa terlewatkan. Nanti akan ada kontoroh, akan ada jembatan yang insya Allah akan kita lewati semuanya. Ini jangan hafalkan dari detik ini, nanti kita ketemu di sana. Tolong dieling-eling. Bilang, oh iya Ustaz, dulu antum bilang kita ketemu di jembatan ini, ya. Sekarang kita berjanji insya Allah nanti kita ketemu di sana dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kontoroh dan jembatan itu adalah jembatan kedua yang bakal dilewati setiap jin dan manusia dari makhluk mukallaf. Yang pertama adalah Shiratal Mustaqim, yang kita kenal dengan Shiratal Mustaqim, yaitu yang dibentangkan oleh Allah di matan Jahannam, di atasnya Jahannam. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma najjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Di dalam surat Maryam. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan memasukinya, yaitu Jahannam. Loh, bagaimana kita masuk Jahannam? Dengan cara menyeberang jembatan yang diletakkan oleh Allah di atas Jahannam. Nyebrangnya itu sudah dihitung masuk. Kalau suruh masuk ke dalam, entek-entekan udah, nggak akan ada sisanya. Dan semua yang menyeberang di situ akan menyeberang dengan bekal keimanannya di dunia, ketakwaannya di dunia, dan amal solehnya di dunia. Satu-satunya yang potensi menyelamatkan seseorang di jembatan penyeberangan Jahannam cuma takwa. Makanya Allah menyebut tsumma nunajjil ladzina taqaw. Tidak ada yang bakal selamat kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah dengan ketakwaannya. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Semua orang-orang yang zalim bakal kami tinggalkan, masuk, jatuh, tersungkur ke dalam api Jahannam dalam keadaan yang sehina-hinanya, bentuknya juzu, ya. Maka tidak ada kezaliman yang selamat. Dan Rasulullah SAW menyebut az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu bakal menjadi kegelapan bagi sang pelakunya kelak di hari kiamat. Siapapun yang berbuat kezaliman, baik zalim pada dirinya sendiri, apalagi zalim atas orang lain, apalagi zalim kepada orang-orang yang saleh dan yang baik-baik, apalagi zalim kepada Nabi, apalagi zalim kepada Nabi. Nggak terbayangkan seperti apa itu nanti. Yang sudah mendapatkan taufik, bantuan, diselamatkan oleh Allah dengan ketakwaannya, dan ketakwaan masing-masing kita itu berbeda-beda. Sebagaimana keimanan kita juga berbeda-beda dan keadaan kita berbeda-beda. Ada yang takwanya berkualitas dan tinggi dan besar, ada yang pertengahan, ada yang rendah. Akibatnya amalnya juga kurang lebih seperti itu. Dan intinya takwa itu bukan pada kuantitas amal, tetapi kualitasnya. Yang membuat takwa kita jadi baik, ya kualitas amal kita yang baik. Dan ketakwaan dengan kualitas yang baik pada diri kita akan membuahkan amal-amal yang berkualitas baik pula, gitu ya. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu banyak-banyak, tapi sempurnanya amal dan kebaikan amal. Nanti masing-masing akan diselamatkan oleh Allah dengan takwa ini. Setelah selamat mereka semuanya, akan ada haud, apa namanya,
kolamnya Rasulullah SAW, telaganya Rasulullah SAW. Dan nampaknya ini telaga kali yang kedua. Ini telaga yang kedua. Dan sebelumnya akan ada telaga yang pertama. Dan tidak akan bisa masuk ke dalam telaga Nabi Muhammad SAW kecuali mukmin sejati. Kalau mukmin KTP ora bakal iso mlebu. Iya, tolak sama malaikat. Kalau di sini mau ngapusi masih bisa sama TPS. Masih nyemplang-nyemplung. Tapi kalau di sana sudah nggak ada yang bisa masuk. Nggak ada. Setelah sampai ke penghujung penyeberangan di matan jahanam, di atasnya jahanam, setelah selesai menyeberang dengan taufiknya Allah, di situ mereka terkumpulkan, lalu tiba-tiba mereka sudah hadapkan dengan jembatan yang kedua. Apa itu jembatan kedua? Jembatan yang kedua tidak ada seorang pun kecuali harus melewati situ juga. Di situ nantinya akan dibersihkan seluruh bentuk-bentuk kezaliman. Jadi ada orang muslim, orang mukmin bertakwa kepada Allah, tapi sing gondol zalim, kezaliman masih ada. Alhamdulillah saya selamat. Alhamdulillah. Ora ketung ngawur. Ora. Jangan dikira. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali kamu menyangka dan kamu mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan lalai dari perbuatannya orang-orang yang zalim. Apalagi kok zalim sak negara. Hati-hati. Betul. Benar. Kezaliman sekecil apapun tidak akan ada seorang pun yang bisa menyembunyikannya. Zulumat. Kezaliman itu zulumat, kegelapan. Gelap bagi sang pemiliknya. Orang mukmin di dunia ini saja kelihatan kok cahaya imannya. Cahaya imannya. Meskipun orangnya orang Afrika pedalaman sana, witeng-teng itu kayak, maaf, apa? Ada tuh orang-orang hitam seperti hitam sampai kempling-kempling hitamnya. Tetapi kalau mukmin subhanallah, cahaya iman itu nggak bisa hilang. Mungkin karena wudunya, ya. Itu sebab-sebab zahirnya. Sedang sebab batinnya ini yang mengeluarkan cahaya-cahaya iman dari dalam dirinya. Kelihatan orang muslim-muslim kelihatan. Itu di dunianya, apalagi kelak di akhirat. Cahaya keimanannya itu memancar dari dia, bahkan cahaya-cahaya wudu. Cahaya wudu 5 kali salat itu minimal yang dilakukan oleh seorang muslim. Rasulullah bisa mengenali kita dengan cahaya-cahaya wudu-wudu kita itu. Kelak di sana. Zalim kok kemudian nggak bisa mengurangi cahayanya. Lampu LED kalau masalah aja redup. Iman sama zalim ya konslet. Nggak bisa. Pasti ketahuan. Gawe embel-embel kezaliman. Di situ kezaliman akan diperhitungkan segalanya. Siapa yang zalim terhadap orang lain, maka dia harus mengembalikan haknya siapa yang dizalimi. Pakai apa mun? Loh kan di sini kita masih punya rekening-rekening gendut mungkin. Wallahu a'lam dengan masukan dari mana. Yang penting iso gendut itu. Lah dengan uang-uang itu kita masih bisa mengembalikan haknya orang. Tapi di sana masan madinarun wala dirham. Sana sudah nggak ada lagi dinar dan dirham, apalagi rupiah. Nggak ada. Lalu dengan apa kita harus membayar kezaliman-kezaliman itu? Tidak lain dari amal-amal soleh yang susah payah dan luar biasa kita lakukan sebagai bekal-bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bawa kita embel-embel. Mana sifat kita itu kalau nggak dikebuki orang melaku untuk beribadah juga kalau kualitasnya nggak beres, nggak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah kita yang sekian banyaknya, mungkin yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi cuma 1%-nya, 5%-nya, 10%-nya dalam keseharian, atau bahkan 1 tahunnya, atau bahkan sepanjang umur. Sekian banyaknya kelihatannya ibadah yang dilakukan, tapi yang payu di hadapan Allah cuman persentase yang sangat minim. Bahkan sampai di jembatan sana kongkon bayar. Ya Allah. Nah, sudah dia datang ke sana itu hufatan, uratan, hurla. Orang akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya kelak dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan swallow, teklek, apalagi neckerman sama sandal-sandal, tidak. Apalagi jengkel, apalagi sepatu-sepatu tentara, nggak ada. Telanjang telapak kaki, tidak mengenakan apapun juga.
hufah, urah, tidak mengenakan pakaian apapun juga, jangankan kain, sehelai benang pun nggak akan ada yang menggantung di pundaknya seorang manusia waktu itu. Apalagi kain untuk menutupi aurat, nggak ada. Apalagi yang ada apa namanya, bintang-bintangnya itu, pangkat-pangkatnya, Sora Payu, nggak ada di sana, nggak ada. Yang ketiga, hurlah, kulub. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana dahulu dia diciptakan, seperti itu kami akan mengembalikan dia untuk bangkit dari kuburannya. Dulu kita lahir, nggak ada yang lahir sudah sunat, kecuali Nabiullah Isa alaihissalam, dan ada mungkin 1 dan 2 dan 3. Tapi kan itu kejadian yang langka. Kebanyakan kita semua lahir dalam keadaan kulub. Ya begitu itu nanti kita bangkit. Gitu kok membawa rekening gendut, nggak bisa. Itu kok membawa harta, membawa, nggak bisa. Datang ke sana ya cuma satu, bawa iman, bawa takwa, bawa amal soleh. Kapan? Yang dulu kita lakukan di dunia. Kesempatannya ya saiki gitu. Sekarang ini. Dan yang dinilai sekali lagi oleh Allah dan yang diterima yang berkualitas. Berkualitas imannya, berkualitas takwanya, dan berkualitas amalnya yang berkualitas ya. Makanya ini PR berat ini. Kita bukan cuma sekedar kalau ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah terus lunga ning masjid ngono. Belum tentu. Belum tentu. Nanti nilainya kadang-kadang enggak bernilai. Pergi ke masjid tapi kok riak, pergi ke masjid tapi kok sombong, pergi ke masjid tapi kok kemudian nyakiti orang, pergi ke masjid kok kemudian berbuat perbuatan yang enggak karu-karuan, pergi ke masjid tapi gunjing, pergi ke masjid tapi kok enggak bisa. Hadir kajian tapi kok kemudian nyakiti orang lain, hadir kajian tapi kok ngejek orang lain, hadir kajian tapi kok takabur. Ada nilainya, ada nilainya. Kesel yo, ngantuk berat sampai pesan mulia neneng, nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah dari, naudzubillah dari. Lalu dengan apa? Ketika kita nanti sampai di jembatan itu, kemudian diperintahkan oleh Allah, masing-masing tidak akan mungkin bisa melewati jembatan itu kecuali semua kedzalimannya harus dibayar, harus diselesaikan. Kamu dulu pernah zalim sama ini, kapan ya Allah ya? Nih, catatannya komplit sampai itu terang-terangnya. Waktu itu sudah nggak bisa menolak. Ya Allah, iya betul ya Allah. Saya teringat ya, saya tahu itu ya. Nah, ayo bayar kan? Ayo bayar. Pakai apa ya Allah, sudah nggak punya lagi ya Allah. Wah, itu orang semuanya akan pelit dengan hasanah, dengan nilai-nilai dengan pahala-pahala yang berhasil untuk dia kumpulkan pada dirinya sendiri. Jangankan kepada orang lain untuk membayar hak. Nanti di mahsyar masing-masing kita itu akan lari dari bapaknya, dari ibunya, dari suaminya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Ketika kita dikumpulkan oleh Allah untuk dihisab, masing-masing itu lari melihat, ini bapakku. Saya kalau ketemu sama Ustaz Abu, nanti saya lari dari Ustaz Abu. Ustaz Abu melihat saya, kalau setia anakku, dia lari nanti menjauh. Kenapa? Jangan sampai nanti si Rasid itu minta dari saya hasanah secuil saja. Kenapa? Waktu yang sangat membutuhkan seorang muslim dan seorang hamba dengan bentuk kebaikan apapun juga, sekecil apapun juga.